Selamat datang di channel Miss Mistis. Peringatan, jangan menonton video ini sendirian. Anda bisa mensubscribe, like, dan share video ini agar bisa menontonnya kembali. Selamat menyaksikan. Aku terbangun di pos Cibunar, bingung dan disorientasi, sampai aku tersadar lagi. Kejadian tadi malam bukan mimpi. Badanku kembali gemetar. Beberapa orang di ruangan itu menyadari aku sudah terbangun, langsung menghampiri. Yang satu memberikanku teh panas manis, yang saat ku minum langsung membuatku merasa tenang lagi. Yang satunya duduk di sebelahku sambil mengusap-ngusap punggungku. "Diminum pelan-pelan aja tehnya, Jang," kata si bapak itu. Aku memperhatikan seluruh ruangan. Masih belum yakin kalau aku sudah tertolong. "Pak, teman saya," aku menanyakan keberadaan Ayu. Tidak adanya Ayu di situ langsung membuatku terserang panik. Ada di ruangan sebelah, tidak apa-apa. Aku lalu menceritakan semua kejadian yang kami alami sampai akhirnya kami pingsan. Bapak itu mendengarkan dengan tenang, tidak nampak terkejut sama sekali. Asap rokok sesekali mengepul dari bibirnya. Semua yang kuingat kuceritakan, kecuali kejadian Ayu membuang pembalutnya di semak. Selain takut, ada rasa malu karena telah mengotori gunung. "Kunaon bisa sampai begitu," kata si bapak. "Kejadian gaib memang sering di sini, tapi saya teh baru dengar yang sampai parah begini." "Saya juga nggak tahu, Pak," jawab saya berbohong. Bapak itu menatap lurus ke mataku, seperti berusaha membaca. Dia lalu bertanya, "Punten ya, Jang, punten, Bapak cuma nanya, kalian di atas zina?" Aku gelagapan ditanya seperti itu. "Astagfirullah, enggak Pak, saya sama Ayu cuma temen, kita juga bawa tenda masing-masing." Bapak itu masih menatapku dengan pandangan tidak yakin. Tapi memang itu kenyataannya. Aku dan Ayu sepakat untuk tidur di tenda masing-masing. Ayu membawa tenda satu orang yang sering kuejek sebagai tenda orang mati. Dan aku membawa tarp tent yang baru kubeli sebelum berangkat. Kami memang akrab, tapi keakraban kami sama sekali tidak mengarah ke arah romantis. "Ya sudah, kamu istirahat dulu sebentar. Nanti ada yang datang bawa lauk dari bawah. Kamu langsung makan ya, diisi perutnya," kata si bapak. Aku mengangguk. "Terima kasih, Pak." Bapak itu langsung keluar, menemui beberapa orang yang sejak tadi diam-diam mendengarkan pembicaraan kami. Dari suaranya mungkin ada sekitar 4 orang. Tapi aku sama sekali tidak paham apa yang dibicarakan, karena dalam bahasa Sunda. Tapi naik turun intonasi obrolan mereka yang pastinya membicarakan aku dan Ayu membuatku merasa tidak enak. Jam di tanganku menunjukkan jam 11 siang. Buat orang yang habis-habisan diteror tadi malam, tak terbayangkan gembiranya melihat cahaya matahari. Aku melihat karirku dan Ayu ada di pojok ruangan, juga sepatu milik Ayu. Ku buka karirku mencari handphone dan charger saat ku dengar erangan suara Ayu. Suaranya ada di ruang sebelah. Bulu kuduku kembali berdiri. Apakah cobaan ini belum selesai? Aku memberanikan diri melongok ke ruangan sebelah. Hatiku langsung mencelos melihat keadaan Ayu. Satu orang ibu-ibu tua sedang memijit kening Ayu sambil komat-kamit. 3 orang lainnya memegangi tangan dan kakinya.
Ayu sendiri sedang berontak hebat berusaha melepaskan diri. Badannya dilentingkan ke atas ke bawah dengan brutal. Kakinya berusaha menendang orang yang memeganginya. Matanya merah melotot hingga nyaris keluar. Ketika dia melihatku, Ayu tertawa mendesis mirip ular, lalu berteriak histeris. Aku syok melihat keadaan Ayu, hingga cuma bisa berdiri di tempat. Bapak tadi lalu menarikku, dan kembali menyuruhku meminum air teh tadi. "Jangan ke situ, Jang. Di sini aja," kata si bapak. "Teman saya, Pak," kataku, tanpa bisa meluruskan kalimat. "Sebentar lagi nggak apa-apa. Udah, di sini aja." Aku diam. Tanganku yang memegang gelas teh gemetar pelan. Tiba-tiba aku teringat dengan meeting bulanan. Pekerjaan yang memaksaku untuk terus turun walau ada keinginan untuk ngecamp semalam lagi. Terlambat sudah. Aku membayangkan muka murka atasanku atas ketidakhadiranku. Laporan-laporan yang harus kuserahkan, wajah kecewa rekan-rekanku. Aku mendesah. "Kira-kira sore teman saya udah normal belum ya? Bis arah Jakarta sampai malam kan ya, Pak? Saya hari Selasa harus sudah ngantor, Pak," tanyaku pada si bapak. Si bapak menjawab ringan, tapi bagai petir di telingaku. "Sekarang teh hari Rabu, Jang." Astagfirullah, aku pingsan 3 hari. Tidak lama, ibu tua tadi keluar. Dia berjalan lemah menghampiri kerumunan orang di depan. Di situ, aku memperhatikan keriput tangannya. Ibu ini sudah tua sekali, mungkin usianya hampir 70 tahun. Di situ, dia berbicara pelan, yang lain mendengarkan. Pada suatu kalimat, beberapa orang tampak terkejut, lalu mengangguk-angguk, tanda mengerti. Bapak tadi lalu menghampiriku. "Jang, kita turun dulu ya. Kamu bapak bonceng. Teman kamu nanti nyusul turun. Soalnya motornya cuma 1. Aku tidak bisa tidak, selain setuju. Ketika akan mengangkat carrier, si bapak melarang. "Udah, di situ aja, biar nanti ada yang nurunin." "Ayo, Jang," kata si bapak. Ada sedikit nada memaksa. Benar, di luar ada motor yang diparkir. Si bapak naik ke motor dan menyalakannya. Aku lalu naik di belakang. Tapi ketika digas, motor itu tiba-tiba mati. Aku turun lagi karena si bapak tampaknya akan menyela motor. Sekali sela dan hidup. Aku naik lagi. Tapi ketika digas, motor itu mati lagi. 2 orang lalu menghampiri kami. Yang seorang menggantikan si bapak dan menyalakan motor. Motor itu kembali menyala. Dia lalu berjalan 5 meteran, lalu berputar lagi. Tapi kembali mati ketika aku naik ke motor. Aku merasa tampaknya penghuni Ciremai tidak akan mau melepaskan kami dengan mudah. Akhirnya jam 4 sore, si bapak itu memanggilku masuk. Di dalam ada si ibu tua sudah menunggu. Ibu itu mengatakan sesuatu kepada si bapak yang mendengarkan dengan menunduk menatap lantai. Ibu ini pastinya tidak bisa berbahasa Indonesia. "Jang, si emak udah berusaha, tapi setan yang masuk ke tubuh teman si Ujang ada banyak. Dikeluarin 1, yang lain masuk. Begitu terus. Dan ada 1 makhluk yang emak sendiri gak bisa ngeluarin. Bentuknya ular hidung bertanduk." Aku mendengarkan dengan khawatir. Intonasi si bapak mengisyaratkan ada kabar yang lebih buruk. Makhluk itu dendam sama teman si Ujang, karena teman si Ujang udah lancang ngotorin rumahnya cenah. Jadi teman si Ujang mau diambil,
mau dikawinin. Sekarang aku benar-benar panik. Pak, tolong Pak, bilangin saya minta maaf. Tolong Pak, Bu, tolong Bu. Aku meratap. Iya Jang, tenang. Kata si emak, makhluk ini juga gak jahat. Dia maklum dengan kelakuan manusia pendaki ayeuna. Tapi kelakuan teman Ujang udah keterlaluan. Ada sedikit perasaan lega mendengar ucapan si bapak barusan. Dia akan ngelepas teman si Ujang, tapi ada syaratnya, sambung si bapak. Apa syaratnya Pak? Tanyaku khawatir. Ujang malam ini harus naik dan ambil lagi kotoran yang kemarin dibuang teman si Ujang. Seluruh sendi di tubuhku langsung bergetar mendengar syarat barusan. Aku yang belum tentu setahun sekali melaksanakan sholat, maghrib itu sholat dengan khusyuk. Setelahnya aku berdoa hingga menitikkan air mata, mohon perlindungan Allah. Sehabis berdoa, si bapak yang mengimamiku sholat maghrib berbalik ke arahku. Jang, nanti habis sholat isya langsung berangkat. Gak usah takut. Bismillah aja. Doa jangan putusnya. Aku cuma diam dan mengangguk. Setan apa aja gak bisa nyelakain kalau Ujang inget Gusti Allah. Cuma Allah sebaik-baiknya pelindung, sambung si bapak lagi. Setelah isya, aku mengisi carrierku dengan 2 botol air mineral. Ku cek lagi headlamp juga senter. Semua siap. Ku tengok sekali lagi keadaan Ayu. Dia sedang tertidur dan masih ditemani si ibu tua. Ibu itu tersenyum kepadaku seperti memberi restu. Di luar, aku sudah ditunggu si bapak. Aku mencium tangannya, sekaligus minta dibantu doa. Lalu si bapak memberikanku sebuah bungkusan dari kain putih. Aku bertanya, "Apa ini, Pak?" "Bungkusan ini isinya tanah. Nanti tanah ini kamu sebar di gubuk belakang condong amis ya. Kainnya kamu bawa. Nanti kalau ketemu yang kamu cari, kain ini buat bungkusnya." Sekali lagi aku mengangguk. Lalu dengan menarik nafas dalam, aku berangkat. Seekor burung berkauk-kauk entah di mana mengikuti setiap langkahku. Satu-satunya penerangan hanya cahaya senter yang kuarahkan ke tanah. Aku sengaja memfokuskan pandangan ke langkah kakiku. Semakin jauh ku berjalan, bayangan horor malam itu kian menjadi nyata. Tapi tiap kali bayangan itu muncul, segera ku tepis jauh-jauh walau sia-sia. Aku berhenti di batas ladang. Di depanku sekarang membentang hutan pinus. Aura mistis menjalar dari semua tempat. Dengan mengucap bismillah, aku melangkah. Tiba-tiba, aku mencium bau busuk yang sangat pekat. Bulu kudukku langsung berdiri. Cahaya senter bergoyang akibat tanganku yang gemetar hebat. Aku tetap memaksa untuk maju walau pelan. Setiap kali aku ingin berbalik dan lari, aku selalu diingatkan sosok Ayu yang sedang tertidur saat tadi ku tinggal. Bau busuk itu hilang, berganti bau melati. Sumber baunya begitu dekat, seakan-akan tepat di belakangku. Bulu di seluruh tubuhku meremang membayangkan sosok apa di belakang. Aku menunggu tangan sedingin es menyentuh tongkokku. Aku istighfar dan berjalan makin cepat. Dalam situasi seperti ini, tiba-tiba aku teringat legenda Nini Pelet yang konon berkeliaran di antara pohon-pohon pinus di wilayah ini di waktu malam. Juga sosok Nyai Kembang, pengantin wanita yang mati saat tengah mengandung dan mayatnya dibangkitkan. Pikiran tentang Nyai Kembang dengan wajah pucatnya menyeringai di belakangku cukup membuatku langsung berlari panik.
Entah berapa lama aku lari tanpa mempedulikan jalan yang mulai menanjak. Bayangan Nyai Kembang yang menyeringai sungguh menerorku. Hingga akhirnya aku tersungkur karena kakiku terkait akar pohon melintang. Sekitarku bukan lagi hutan pinus, melainkan pohon-pohon tua raksasa. Di depanku jauh ke atas nampak sebuah bangunan gubuk kayu. Dari posisiku saat ini, bayangan gelap bangunan itu yang diselimuti kabut tipis seakan memberikan peringatan untuk jangan coba-coba berani mendekat. Dengan ragu, kusenteri bangunan kosong itu. Mungkin ini yang dimaksud gubuk condong amis yang dimaksud si bapak. Pelan dan ragu, aku mendekati bangunan di tengah hutan ini. Sosok gelap bangunan ini saja sudah cukup mengintimidasiku. Pohon-pohon hitam di sekitarnya dengan ranting kurus yang dalam pikiranku bagaikan tangan orang mati menjuntai di sana-sini. Aku berhenti 10 meter di depannya, menyorot-nyoroti cahaya senterku ke setiap pojok ruangan. Lega setelah tidak ada sosok apapun yang bersembunyi di kegelapan. Tanganku merogoh kantung celana dan mengambil bungkusan putih berisi tanah. Warna putih kain itu langsung membuatku bergidik ngeri. Kubuka ikatannya, lalu kutuangkan tanah di dalamnya ke tanganku. Ku tarik nafas, langsung ku berlari ke belakang pondokan ini, lalu secepatnya ku sebar tanah tadi sesuai permintaan si bapak. Aku sengaja melakukannya dengan cepat, karena ngeri membayangkan apa yang ada di belakang pondokan itu. Tiba-tiba, muncul sebuah wajah putih menyembul di antara semak. Matanya membelalak lebar tepat di depanku. Aku langsung jatuh duduk sambil berteriak-teriak histeris. Miss Mistis akan kembali lagi di cerita selanjutnya. Jangan lupa untuk tinggalkan jejak dengan mensubscribe, like, dan share video ini. Terima kasih.